Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman dimanapun selalu sehat dan selalu semangat di pertemuan terakhir pelatihan jurnalistik Forkomnas KPI Wilayah 3 Jateng DIY di pertemuan keempat, minggu keempat dengan materi kode etik jurnalistik. Tanpa mengulur waktu, langsung saya serahkan ke Mas Joko Susanto selaku moderator. Oke, terima kasih Mas Wandi Aris selaku Master of Ceremony. Selamat pagi teman-teman, Mas Freddy Cahya dan peserta pelatihan jurnalistik di seri terakhir, yakni kode etik jurnalistik. Partisipasinya dari awal hingga akhir dan tidak terasa kita sampai di materi terakhir. Nah, nanti teman-teman nanti bisa diajarkan dan dijelaskan oleh Mas Freddy Cahya terkait dengan kode etik jurnalistik. Jadi pedoman kita misalkan benar-benar ingin terjun sebagai seorang jurnalis yang harus diterapkan gitu supaya safety dan profesional seperti itu. Nah, mungkin tidak panjang lebar lagi, mungkin selengkapnya akan dijelaskan oleh Mas Freddy Cahya. Silakan Mas Freddy untuk menjelaskan dan memaparkan terkait dengan kode etik jurnalistik dan penerapannya. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah. Waalaikumsalam. Yuk, bisa yuk. Ya, yuk bisa yuk. Selamat pagi. Tentunya ini hari apa sih? Hari Minggu ya. Jadi Iya. terkadang Minggu emang asiknya sih kayak olahraga, mager, nonton kartun gitu nggak sih? Kita malah belajar. Cuman nggak apa-apa lah ya. Kita tambah-tambah informasi terkait dunia jurnalistik juga kan. Jadi kemarin-kemarin sempat kita bahas sudah 3 session kan kelasnya, dan ini pertemuan terakhir terkait the last but not least yaitu kode etik jurnalistik. Dimana kalau misalnya kita membahas tentang jurnalistik itu sebenarnya cangkupannya tuh luas banget teman-teman. Nah, dari cangkupan yang luas itu ada pembatasan ataupun juga aturan yang harus diikuti atau rules lah ibaratnya. Rulesnya gimana sih kalau jadi seorang jurnalis, jadi seorang wartawan tuh apa sih yang harus dilakukan kayak gitu. Mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang harus diketahui, mana yang enggak kayak gitu. Jadi kalau berbicara tentang kode etik jurnalistik, ini adalah aturan ibaratnya atau rules yang memang harus diketahui oleh seorang wartawan ataupun jurnalis. Atau secara pengertiannya sendiri itu adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Jadi kalau misalnya kita hidup bersosial kayak gitu kan kita harus juga tahu kan kalau orang Jawa bilang tuh kayak unggah-ungguh gitu kan. Unggah-ungguh itu etika. Kita misalnya mau ngambil makanan, Pak, permisi boleh saya ambil makanannya gitu. Nah, itu salah satu bentuk etika. Nah, itu nggak cuman berlaku di sosial masyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari saja, tapi dalam profesi itu pasti ada kode etik, tidak hanya wartawan, dokter pun juga ada. Setelah itu mungkin pilot itu juga ada kode etik penerbangan seperti apa. Semua pekerjaan itu ada kode etik atau batasan ataupun juga aturan yang baku, yang tertulis, yang ini mau nggak mau harus diikutin gitu kan teman-teman. Jadi ini aku akan bahas, saya bakalan bahas, maaf, saya akan bahas terkait kode etik jurnalis ini sebagai dasar bagi teman-teman. Kemarin kan sebenarnya kita sempat membahas juga waktu materi kelas pertama tentang dasar-dasar jurnalistik. Salah satunya juga kode etik sempat disinggung, meski belum terlalu banyak. Dimana untuk kode etik, ini tadi garis bawahnya itu adalah aturan atau rules yang harus diketahui oleh seorang wartawan. Tapi secara pengertian, untuk kode etik jurnalistik itu adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Ini simpelnya adalah seperti itu. Himpunan etika profesi kewartawanan. Himpunan itu apa sih? Kan banyak kan. Dari single atau dari part itu bisa jadi satu kumpulan. Nah, itu dimaksudkan adalah himpunan. Jadi, nggak cuma satu aturan, tapi banyak aturannya. Etika adalah sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu sesuai dengan norma ataupun juga aturan baku yang berlaku, baik itu hukum dan lain sebagainya. Itu adalah terkait etika yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Profesi adalah jelas pekerjaan,
merujuk ke hal-hal yang kita kerjakan secara kontinu setiap harinya. Kewartawanan itu adalah segala sesuatu yang berkaitan nggak cuman profesi, tapi juga aktivitas yang dilakukan sebagai seorang wartawan kayak gitu. Jadi ini mengacu lingkup yang luas kewartawanan. Kewartawanan itu adalah tidak hanya yang dilakukan, tidak hanya pekerjaan. Jadi kode etik ini cangkupannya adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Ini artinya semua aktivitas seorang wartawan itu diatur dalam kode etik jurnalistik ini. Nah, lalu seperti apa sih kok bisa ya ada kode etik, ada aturan-aturan yang dibuat ini sejarahnya seperti apa kayak gitu. Kalau kita berbicara tentang dasar-dasar jurnalistik, kemarin kita sempat bahas tentang sejarah awal jurnalistik tuh kayak gimana, ada akta diurna di zaman Romawi kan. Begitupun di zaman saat ini, ataupun kita mengacu zaman jurnalistik, sejarahnya di mana atau kapan di Indonesia itu seperti apa, kita bakalan bahas nih. Sejarah kode etik itu kalau di Indonesia, ini saya cangkupannya lebih berfokus menuju ke Indonesia. Kita tidak melihat ke dunia internasional, karena dunia internasional pasti bakalan lebih canggih, karena mereka alat-alatnya sudah masuk duluan dibandingkan di Indonesia, kayak gitu. Kita mulai berjalan, kita mulai benar-benar memulai aktivitas pers Indonesia, itu adalah ketika Indonesia merdeka kan. Jadi Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Nah, disitulah awal permulaan dari semuanya. Karena kalau mengacu di Indonesia, ini dikaji ya untuk sejarah kode etiknya itu berkaitan tentang pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan kode etik jurnalistik di Indonesia. Jadi ada sejarahnya, basicnya itu adalah poin ini. Jadi yang pertama itu dimulai ketika Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945 kan. Di mana periode tanpa kode etik jurnalistik, ini poin pertama. Jadi memang pada awal merdeka, Indonesia itu masih belum punya kode etik jurnalistik atau kode etik pers yang jelas, karena mereka pada waktu itu hanya berfokus atau memfokuskan diri bagaimana menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Karena pada waktu itu, mungkin ketika Indonesia merdeka, yang paling awal kalau nggak salah itu RRI ya. Jadi RRI yang menyiarkan informasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan belum ada organisasi-organisasi pers yang jelas, organisasi-organisasi yang sesuai, yang mengkaji tentang kehidupan pers atau media, ataupun sebagai penyambung lidah dari pemerintah atau pusat informasi menuju ke masyarakat. Hanya ada beberapa saja, tapi belum konkret kayak gitu. Belum mungkin ada pergejolakan, mungkin ada pergerakan, tapi belum ada organisasi baku saat itu. Jadi hanya ada mungkin satu wadah waktu itu adalah RRI yang istilahnya mereka penyambung informasi dari pemerintah bahwa oke, kita merdeka nih tahun 1945 17 Agustus kayak gitu. Nah, mereka itu hanya fokus untuk penerbitan informasi kepada masyarakat. Itu yang dilakukan saat Indonesia merdeka. Jadi awal-awal itu pergerakan itu masih belum terlihat, tapi sudah ada, ibaratnya seperti itu. Nah, poin kedua, kita geser menuju ke periode kode etik jurnalistik PWI tahap 1. Apa sih PWI? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Persatuan Wartawan Indonesia? Persatuan Wartawan Indonesia. Yes, exactly, benar banget. Persatuan Wartawan Indonesia. Jadi PWI tahap 1 ini maksudnya adalah ketika saat itu adalah tahun 1946, di mana Persatuan Wartawan Indonesia ini pertama kali dibentuk itu di Solo. Belum ada kode etik yang jelas pada saat itu 1946 ini, karena memang saat itu masih awal-awal nih pergeseran atau pergerakan Indonesia merdeka, di mana pergejolakan dengan para penjajah pada waktu itu juga masih ada kan, baru setahun merdeka, pasti ada yang sanksi kan, sempat dengar ada agresi militer bla bla bla, itu pasti terjadi setelah kemerdekaan kayak gitu kan. Dan pergejolakan itu masih ada. Untuk membentuk suatu wadah wartawan atau wadah pers pada waktu itu emang agak susah gitu. Kenapa? Karena
masih ada pergejolakan dari pemerintah dengan pihak penjajah pada waktu. Tapi sudah ada pergerakan yaitu PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia itu mulai terbentuk tahun 1946 dan dilanjutkan dengan adanya konvensi-konvensi, pertemuan-pertemuan yang akhirnya mereka pun juga merilis aturan-aturan atau kode etik jurnalistik awal yang itu lahir pada tahun 1947. Nah, itu berarti pertama kali PWI itu menelurkan kode etik jurnalis. Seperti itu. Nah, tapi seiring waktu berjalan, tetap yang jalan pada waktu itu adalah PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, tapi kan semua orang nggak semua orang yang berprofesi wartawan pada waktu itu masuk ke organisasi tersebut. Nah, akhirnya masuk ke dualisme PWI dan juga non-PWI. Jadi ada yang masuk bagian dari organisasi Persatuan Wartawan Indonesia, ada juga yang nggak masuk atau non-PWI. Nah, itu gimana sih kayak gitu? Nah, PWI itu udah muncul. Ketika PWI ada, itu muncul juga organisasi-organisasi ataupun juga persatuan-persatuan wartawan yang lain. Yang notabene, intinya gimana sih kalau pada waktu itu yang viral itu gitu baratnya. Kalau sekarang kan ada yang viral apa, ya udah diikutin kayak gitu kan. Ya itu sama sebenarnya pada zaman dulu di mana PWI udah muncullah organisasi-organisasi kewartawanan yang lain gitu. Sampai akhirnya pada 30 September 1968 itu kode etik Dewan Pers. Jadi ada kajian dari hal yang lain. Jadi kan PWI udah berdiri yang namanya Dewan Pers, organisasi lain yang istilahnya mereka membuat kode etik lain. Jadi kode etik yang versinya Dewan Pers Indonesia. Itu pada 30 September 1968. Dan organisasi ini sebenarnya mereka memiliki visi misi yang sama sebenarnya, hampir sama ya. Cuman untuk Dewan Pers ini lebih menaungi kepada mereka yang tidak masuk ke bagian PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia. Jadi wartawan pada waktu itu terpecah teman-teman. Jadi kayak ibaratnya ada yang anggota PWI, ada yang non PWI. Nah, yang anggota PWI mereka ya udah mengikuti kaidah aturan kode etik jurnalistik dari pihak PWI. Sedangkan untuk yang dari mereka yang tidak ikut organisasi PWI atau non PWI, mereka ikut aturan kode etik jurnalistik dari Dewan Pers yang disahkan pada 1968 itu. Jadi prosesnya seperti itu teman-teman. Sampai akhirnya PWI punya aturan sendiri kode etik, Dewan Pers menaungi kode etik khusus ke teman-teman yang tidak masuk PWI kayak gitu. Berjalan lagi, waktu berjalan sampai akhirnya muncullah pergejolakan dari pemerintah karena pasti pada waktu itu kan Indonesia masih dipimpin sama Pak Soekarno kan ya. Jadi mulailah ini sempat muncul PKI juga kan, muncul PKI dan dengan isu desas-desus lain sebagainya, akhirnya pemerintah pun ngambil sikap nih kalau misalnya ada pemberitaan yang tidak benar, ada informasi yang salah dipublish ke masyarakat, masyarakat tahu, sedangkan pada waktu itu masyarakatnya masih sangat iya-iya aja kayak gitu. Itu akan berbahaya. Untuk itulah di tahun 1969 itu pemerintah mulai bikin nih aturan, mulai bikin ya teman-teman. Mereka mengeluarkan peraturan Menteri Penerangan itu pasal 4 tahun 1969 itu tentang wartawan intinya. Di mana itu mengatur di mana setiap wartawan itu berhak memilih organisasinya. Berhak memilih organisasi yang mereka pengen nih, mau ikut PWI, mau ikut Dewan Pers ataupun organisasi yang lain, itu sok atuh gitu, sok mangga kayak gitu. Cuman kayak organisasi, terus kalau dikasih pilihan untuk memilih organisasi, terus organisasi mana nih yang dipercayai atau diakui oleh pemerintah? Nah, itulah yang jadi pertanyaan besar saat itu. Karena pada waktu tahun 1969 itu tidak ada atau belum ada organisasi pers yang diakui oleh pemerintah. Jadi kan bingung nih, kita boleh nih milih organisasi, misalnya kita wartawan semua nih teman-teman, terus
kita boleh nih ngisi ikut organisasi ini nih, dikasih kebebasan gitu. Cuman nggak tahu nih ini organisasi kita resmi nggak, legal nggak, boleh nggak kayak gitu. Sampai akhirnya waktu berjalan mungkin pergantian pemerintahan karena udah 1975 kan ya, dan di mana 1975 itu akhirnya yang diakui di Ketok Palu oleh pemerintah, organisasi pers yang diakui, yaitu PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, di tanggal 20 Mei 1975. Jadi ini salah satu organisasi baku yang dilegalkan dan diakui oleh pemerintah. Bukan yang lain enggak, tapi pada waktu itu yang pertamaan atau yang paling pertama atau permulaannya adalah PWI. Jadi itu udah oke, berarti PWI otomatis punya kode etik yang harus dijalankan pada waktu itu. Nah, seiring waktu berjalan, pemerintahan Pak Soeharto 1999 mulai tumbang, ada pergantian pemerintahan kan, dari era Orde Baru menuju ke era reformasi. Terus 1999 itu muncul peraturan pemerintahan yang baru nomor 40 tentang pers, di mana itu pun juga masih diberikan kebebasan untuk memilih organisasi mana yang dipilih kayak gitu. Organisasi saya boleh milih ini kayak gitu. Cuman ya yang masih bergejolak di saat itu adalah pertumbuhan organisasi itu masih bertumbuh pada waktu itu. Jadi organisasi pers itu banyak, nggak cuman PWI aja, nggak cuman Dewan Pers Indonesia, tapi banyak sekali organisasi-organisasi yang masyarakat bentuk atau orang yang terjun di dunia wartawan itu membentuk kayak gitu, membentuk organisasi-organisasi baru. Sampai akhirnya pada 6 Agustus 1999 itu ada 25 organisasi kewartawanan yang melakukan pertemuan atau konvensi di Bandung, dan dari situlah mereka membentuk Kode Etik Wartawan Indonesia. Nah, kode etik inilah yang istilahnya menjadi salah satu varian kode etik yang baru, ibaratnya kayak gitu. Jadi semakin fleksibel karena udah tahun 99 menuju ke tahun 2000 itu segala sesuatunya semakin fleksibel, beda pada tahun-tahun sebelumnya di era Orde Baru, di mana tahun ini lebih terbuka kayak gitu. Nah, akhirnya perkembangan jalannya waktu, ya, waktu terus berjalan juga seperti saat ini, di mana kode etik jurnalistik itu pun juga terus diperbaharui, dimaksimalkan, sampai ada pertemuan-pertemuan lagi juga di tahun 2006, di mana ada kode etik jurnalistik yang disusun lagi oleh 29 organisasi kewartawanan, dan itu terjadi di Indonesia, khususnya di Jakarta tepatnya. Dan akhirnya kode etik jurnalistik yang baru itu difirmkan atau disahkan, disesuaikan dengan kondisinya. Ada 11 poin untuk kode etik yang saat ini berjalan, dan itu sudah disahkan sejak tanggal 24 Maret 2006. Jadi memang agak apa ya, brainstorm banget ya untuk memahami persejarahan ini gitu. Cuman intinya yang digunakan sekarang itu adalah 11 poin. 11 poin untuk kode etik jurnalistik. Ada 11 poin itu yang mencangkup beberapa hal nanti yang kita bahas di belakang. Jadi sebenarnya ini nanti kalian bisa browsing 11 kode etik itu apa aja sih. 11 kode etik jurnalistik itu apa aja. Karena itu panjang-panjang dan akan kalian bakalan bosan kalau misalnya saya jelasin, saya kupas satu persatu, tapi intinya saya akan jadikan dalam satu bagian yang istilahnya menggambarkan poin-poin penting apa saja sih dalam 11 poin kode etik jurnalistik itu gitu. Jadi nggak perlu panjang bacanya, tapi kalian udah dapat poinnya gitu loh teman-teman. Gitu ya. Jadi selanjutnya, kalau berbicara sejarah memang agak ngantuk-ngantuk dikit, cuman nggak masalah. Ini jadi tambahan, oh ternyata seperti ini ya prosesnya bikin kode etik jurnalistik itu, cuma ternyata agak panjang juga, sama kayak nyusun UUD 45 kayak gitu, yang sempat berganti beberapa kali. Kode etik jurnalistik pun juga kayak gitu. Nah, selanjutnya, kode etik jurnalistik itu siapa sih yang melaksanakan?
apakah hansip, apakah polisi, apakah dokter, bukan. Jelas kode etik jurnalistik itu yang melaksanakan adalah wartawan. Jadi orang yang terjun, yang mencari informasi pemberitaan untuk di-share atau disebarluaskan kepada masyarakat luas, kayak gitu. Itu adalah tugas atau hal yang harus diketahui oleh seorang wartawan. Jadi yang melaksanakan, yang menerapkan adalah seorang wartawan atau jurnalis. Apa aja kira-kira kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang wartawan? Nah, sebenarnya ini adalah hal basic, hal dasar yang istilahnya kita udah pahami ketika kita belajar tentang jurnalistik. Yang pertama sebenarnya poin penting untuk menjadi jurnalis itu kan memang harus mengetahui kode etik aturan atau codes of conduct. Jadi kita paham nih aturan-aturan yang diterapkan sebagai seorang wartawan ataupun jurnalis. Jadi mereka yang terjun di dunia jurnalis harus paham dulu nih kode etiknya. Misalnya apa? Poin 1, melakukan pemberitaan independen, berimbang, tidak berat sebelah, kayak gitu. Nah, itu hal yang harus dipahami kayak gitu. Jadi 11 poin yang saya maksud itu tadi harus dipahami kayak gitu. Selanjutnya adalah menguasai bidang liputan atau beat. Jadi ritme kerja, ritme liputan itu seperti apa? Itu bisa diikutin flow-nya kayak gitu. Jadi seorang wartawan ya harus mengetahui bidang liputan, mereka mau ngapain di situ, mereka mau bikin apa, mau live report apa, mau dibentuk pemberitaannya ini dibentuknya nanti bakalan seperti apa, sampai hasil tayangnya tuh seperti apa kayak gitu. Itu harus menguasai itu. Dan ini sudah termasuk yang kemarin kita bahas di minggu-minggu sebelumnya, baik terkait pengetahuan dasar jurnalistik ataupun juga bahasa jurnalistik, teknik reportase, itu termasuk dalam menguasai bidang liputan yang di sini, yang poin kedua ini maksudnya. Yang ketiga, itu adalah menguasai teknik jurnalistik. Nah, itu teknik-tekniknya itu juga salah satunya adalah bagaimana cara nulis naskah, bagaimana untuk reportase, yang seperti saya bilang bahasa jurnalistik itu juga masuk di sini juga. Jadi secara teknik itu adalah pelaksanaannya. Jadi pelaksanaan di lapangan itu seperti apa kalian sudah tahu kayak gitu. Nah, ini adalah kualifikasi ya. Sebagai seorang wartawan, you have to know about it. Karena kalau misalnya miss salah satu, ya sebenarnya agak PR, itu bakalan membuat kalian merasa apa ya, kelimpungan ketika terjun di dunia jurnalis seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, apa sih kira-kira fungsi dari kode etik? Nah, kode etik itu jelas memiliki fungsi kan, teman-teman. Banyak hal yang harus kita jaga ketika kita membuat sebuah liputan. Ada kalanya ini boleh tayang, ada kalanya ini tidak boleh tayang, ada kalanya ini ditahan dulu deh sampai waktunya yang tepat kayak gitu. Jadi fungsi dibentuknya kode etik yang 11 poin yang seiring waktu berjalan itu tentunya yang pertama adalah melindungi keberadaan seseorang profesional dalam berkiprah di bidangnya. Jadi kalau kita bikin liputan, bikin berita terkait seseorang, ataupun juga kita dapat narasumber dari seseorang yang kompeten di bidangnya, yang profesional. Nah, kita itu melindungi keberadaan seseorang tersebut ketika mereka udah ngasih informasi sama kita. Jadi ada aturan yang melindungi mereka, yang menjaga keselamatannya mereka, menjaga informasi yang mereka sebarluaskan atau mereka sampaikan melalui kita, itu adalah informasi yang kredibel kayak gitu. Makanya ketika nyari narasumber, kita pun juga harus tahu narasumber ini kredibel nggak. Jangan asal comot kayak gitu. Nah, ini ada beberapa case yang pernah terjadi di Indonesia dan it's mean kayak waduh, malah jatuhnya adalah mempermalukan media itu sendiri gitu loh. Kalau kalian nggak atau mempermalukan media itu sendiri ketika tidak memperoleh narasumber yang kredibel kayak gitu. Ini sempat terjadi beberapa kasus ya di Indonesia. Saya nggak bisa nggak boleh sebutkan. Cuman teman-teman coba cari sendiri. Nanti ada sih sebenarnya satu case yang istilahnya mereka mendatangkan narasumber yang istilahnya ya ini nggak kompeten untuk ngomong, tapi dia dikasih panggung atau dikasih kesempatan untuk ngomong.
dan ini sempat terjadi adu mulut lah ibaratnya di tayangan live, dan itu sangat disayangkan sebenarnya itu terjadi. Sebenarnya seperti itu. Makanya ketika mencari narasumber itu harus benar-benar yang profesional agar keberadaan narasumber itu pun juga tidak disangsikan oleh pemirsa ataupun juga masyarakat, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah melindungi masyarakat dari malpraktik atau praktisi yang kurang profesional. Nah, ini bisa juga terjadi. Gimana sih kok bisa terjadi malpraktik atau misinformasi yang terjadi? Terkadang gini, yaitu tadi, kalau misalnya narasumbernya itu adalah bukan orang yang kompeten dan kita naikkan atau kita sampaikan kepada masyarakat dan masyarakat mengikuti informasi dari orang tersebut baik kita melalui kita karena kita yang naikkan berita tersebut, ya itu akan membuat masyarakat mengikuti hal yang salah kan ibaratnya gitu. Nah, itu maksudnya malpraktik di sini adalah mengikuti informasi yang salah, mengikuti informasi yang kurang tepat dari seseorang yang nggak kredibel atau kurang profesional. Jadi lebih melindungi hak-hak dari masyarakat ketika mendapatkan informasi dari apa yang kita sampaikan. Gitu. Itu ya. Setelah itu mendorong persaingan sehat antara praktisi. Nah, sebenarnya gini, konsepnya praktisi media itu kan sekarang media tuh banyak banget teman-teman. Jadi mereka pun pasti ketika si A nyarin, misalnya media nyarin tentang IKN kayak gitu, media B pasti akan ikut-ikutan. Media C akan ikut-ikutan juga. D, E, F, dan lain sebagainya akan menyampaikan informasi yang lagi viral karena terkait IKN, ibaratnya seperti itu. Cuman, itu it's so very welcome. It's happen in Indonesia dan nggak masalah gitu maksudnya. Cuman, yang membuat ini beda adalah persaingannya seperti apa, pangsa pasar yang mereka tuju seperti apa. Oke, bolehlah temanya adalah terkait IKN atau ibu kota negara. Tapi penyampaiannya ini atau angle yang dimainkan inilah yang membuat persaingannya ini menjadi lebih oke, kayak gitu. Jadi di sini maksudnya mendorong mereka ya tetap kompetitif, tetap menyajikan informasi tapi dengan angle yang disesuaikan dengan karakter dari media mereka masing-masing kayak gitu. Itu ya. Next-nya adalah mencegah kecurangan antar rekan profesi. Nah, mencegah kecurangan antar rekan profesi ini penting banget teman-teman. Jadi apakah kerja di jurnalis itu cuman aman-aman aja, nyaman-nyaman aja? Enggak, jelas. Karena ketika di jurnalis pun itu juga masih ada sikut-sikutan, senggol-senggolan, itu terjadi. Nggak cuman pekerjaan yang formal aja, tapi juga pekerjaan jurnalis seperti ini pun juga masih ada. Misalnya gini, kita mengenalkan jurnalis itu ada yang ikut media. Maksud saya adalah ikut suatu perusahaan media atau platform yang istilahnya itu menaungi mereka sehingga mereka itu kredibel. I mean kayak gini, saya kerja di salah satu perusahaan yang ini bergerak tentang pertelevisian nasional kayak gitu. Nah, saya di bawah naungan perusahaan tersebut kayak gitu. Tapi ada juga mereka yang mengaku sebagai jurnalis sama seperti saya, tapi tidak dalam naungan suatu perusahaan media ataupun juga platform media. Nah, itu sebenarnya yang berbahaya teman-teman, karena ketika kita mau bikin berita hoax, kayak saya mau bikin berita hoax, itu nggak bisa ibaratnya, karena sudah ada regulasi, udah ada aturannya yang mengatur, oh ini beritanya benar nggak sih, ini sesuai nggak sih. Nah, mereka pun juga cross check, dari proses regulasi itu bakalan cross check. Berbeda dengan mereka yang tidak punya embel-embel atau tidak punya naungan perusahaan yang kredibel ataupun juga platform yang kredibel. Jadi mereka bisa bebas menulis informasi apapun, dan itu yang justru yang berbahaya. Kenapa? Karena sekarang platform saat ini, platform digital, platform media sosial, ini sekarang terbuka semua gitu. Jadi mau menyampaikan informasi walaupun itu salah atau tidak benar atau hoax, itu bisa-bisa aja kalau sekarang kayak gitu. Nah, disinilah yang dimaksudkan dengan kecurangan, di mana kecurangan atau misinformasi yang istilahnya ini membuat masyarakat pun jadi bingung ya, ini maksudnya gimana, mana ya beritanya.
Ada yang masyarakat yang tidak menelaah dengan benar, mereka langsung menelan aja informasi itu tuh yang bahaya, terjadi pergejolakan, perpecahan kayak gitu. Kayak kasus-kasus yang sebelumnya kayak pergejolakan masyarakat Papua itu juga salah satu misinformasi yang ditelan mentah-mentah yang membuat hal itu terjadi kayak gitu. Selain itu juga kecurangan di sini tuh berkaitan tentang mendapatkan informasi. Terkadang kalau misalnya kerja di jurnalis, kita terkadang ada tuh yang saling keep informasi gitu. Jadi ya udah saya dapat informasi ini sendiri melalui usaha saya sendiri. Ya udah saya nggak boleh share gitu. Ada beberapa tempat yang seperti itu. Jadi bahkan sampai saya tuh juga kaget gitu, hah kayak gitu aja dipermasalahin ya? Ternyata iyalah gitu. Maksudnya kayak ada beberapa ya jurnalis, ada beberapa tempat atau perusahaan yang memang memiliki karakter seperti itu. Jadi kita nggak bisa tuh share informasi secara bebas. Udah ngapain gitu? Saya kan udah nyari sendiri. Ini usaha saya nggak bakalan ngasih. Itu ada. Nah itu ya dengan lobby-lobby, nah itu ya agak bisa dibilang kecurangan. Padahal kita kan fair-fairan kan ketika di lapangan. Ya udah kalau sama-sama jurnalis, sama-sama wartawan, ya udah kita share informasi aja gitu. Intinya seperti itu. Dan mencegah manipulasi informasi lebih oleh narasumber. Jadi mencegah manipulasi informasi ini kita digiring menuju opininya mereka atau narasumber yang kita ambil. Makanya kita itu dituntut jurnalis itu satu tingkat lebih tahu daripada narasumber. Jadi pentingnya ketika mau wawancara orang, mau gali informasi sama orang, itu harus riset. Jadi ketika kalian melakukan aktivitas interview, kalian one step ahead. Jadi kayak lebih di atasnya mereka, tapi tidak memintari mereka kayak gitu. Jadi kayak kalian lebih tahu, oh ternyata maksudnya seperti ini. Jadi ketika wawancara kalian tuh ngedong dulu gitu loh, paham dulu gitu loh. Jadi kayak kalian lebih memahami konteks yang dipahami atau disampaikan oleh narasumber. Jadi ketika dia memberikan informasi yang kurang tepat, memberikan informasi yang seolah oh ini jawaban diplomatis nih, ini jawaban yang cuman merah-merah bibir atau manis-manis aja. Nah, itu kalian bisa menilai sendiri. Nah, manipulasi data, manipulasi informasi itu bisa kalian telaah ketika kalian melakukan riset dan juga mapping sebelum kalian melakukan aktivitas wawancara. Nanti akan tumbuh sendiri kok teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian udah terjun di dunia jurnalis berapa tahun kayak gitu, ini basi omongannya kayak gitu. Kayak gitu pasti bakalan kayak gitu kok. Jadi kayak ngerasa ini diplomatis, ini omongannya nggak bener nih, kemarin kan sempat dibantah sama ini kayak gitu. Jadi kalian akan bisa menimbang, kalian akan bisa menilai sendiri informasi yang disampaikan oleh narasumber. Inilah fungsi dari kode etik ya teman-teman. Jadi kalian bisa ketika melakukan pekerjaan, kalian itu mendapatkan fungsi atau manfaat yang diharapkan dari kode etik jurnalistik yang dibentuk kayak gitu. Nah, poin selanjutnya kita akan bahas terkait asas kode etik. Di mana itu ada 11 poin teman-teman sebenarnya. Nah, ini kalian saya minta baca aja pas waktu luang 11 poin itu apa aja sih Mas Cahyo kayak gitu. Nah, itu ada di Google, di platform-platform yang untuk browsing. Itu ada semua 11 poin untuk kode etik, itu kalian bisa cangkupin. Cuman saya pengen ini lebih saya persingkat atau saya rangkum dalam satu bagan aja. Poin-poin apa saja yang ada di 11 poin kode etik jurnalistik. Jadi yang pertama itu adalah demokratis. Demokratis di sini adalah bersifat independen, bersifat terbuka, bersifat berimbang, tidak ada berat sebelah kayak gitu. Jadi semua informasi yang kita sampaikan biarlah masyarakat yang menilai kayak gitu. Jadi kita nggak bisa tuh bikin berita yang sangat pro pada satu pihak, sedangkan yang satunya lagi tuh kontra. Nah, itu seperti itu tidak berimbang, tidak demokratis. Jadi kalau misalnya demokratis ini lebih mengedepankan informasi yang benar-benar terjadi dan juga seimbang antara satu pihak dengan pihak yang lain. Itu yang dimaksudkan demokratis. Dan ini masuk di poin kode etik
jurnalistik ya teman-teman, seperti itu. Nah selanjutnya profesionalitas. Nah profesionalitas ini dituntut dari kita sendiri ketika menjalankan kerja sebagai jurnalis. Kita harus profesional. Profesional di sini adalah menulis informasi sesuai fakta, menyampaikan informasi yang tidak dibuat-buat, informasi yang benar-benar realnya seperti apa, waktu, di mana tempatnya. Nah ini profesional ini juga dituntut bagaimana kita bikin karya liputan yang istilahnya mencegah adanya misinformasi. Karena ketika kita udah profesional mengerjakan kerjaan kita sebagai jurnalis, otomatis untuk bersifat atau bersikap tidak profesional itu sangat less banget, sangat kecil kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah moralitas. Moralitas di sini adalah mengedepankan bagaimana informasi yang kita sampaikan itu membawa efek atau membawa dampak positif bagi masyarakat yang luas. Jadi ada poin atau nilai yang kalian sampaikan dari karya jurnalis kalian. Misalnya kalian membuat informasi terkait vaksin booster. Nah, vaksin booster itu gimana sih proses untuk dapatnya? Kalian masuk ke situ, bikin liputan, on cam, wawancara juga. Oh ternyata prosesnya untuk daftar itu seperti ini sampai regulasi sampai dapat suntikan vaksin booster, terus nanti yang alat apa, syarat-syarat apa aja yang harus disiapkan itu kalian jadi poin pemberitaan kalian, dan otomatis ketika itu kalian share, ketika kalian publish, dan itu mendapatkan nilai moral di sini gitu loh. Jadi ketika berita itu tayang, oh ternyata seperti itu ya cara untuk vaksin booster, oh seperti itu ya untuk tahapannya, ternyata setelah vaksin booster nanti ada kronologis atau aturannya seperti ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah itu yang dimaksudkan ketika itu berita dipublish atau di-share, masyarakat menjadi mengikuti atau menjadi tahu seperti itu. Nah selanjutnya supremasi hukum. Nah maksudnya gimana sih Mas Cahyo supremasi hukum? Nah supremasi hukum ini adalah ketika kita menjalankan kerjaan kita menjalankan aktivitas sebagai jurnalis atau wartawan, kita tuh bukan manusia yang kebal hukum. Jadi kalau misalnya kita bikin pemberitaan yang salah, pemberitaan yang menyudutkan, mengintimidasi, memberikan efek negatif ataupun hoax yang itu berdampak besar dari suatu negara, dan itu sangat berbahaya untuk negara kita bisa kena sanksi hukum gitu. Ada yang nggak terima, ada yang menggugat, ya udah kita bisa dilaporkan kayak gitu. Nah itu sebenarnya ada resiko, setiap pekerjaan pasti ada resikonya. Resikonya salah satunya ini, ketika kita nulis berita kita tayang dan itu nggak menyenangkan, cenderung intimidatif, cenderung menyudutkan, ada pihak yang nggak suka, ya udah kita bakalan kena sanksi ataupun kena pelaporan selama belum ada koreksi. Nah, kalau misalnya ada koreksi beda lain cerita gitu ibaratnya kayak gitu. Selama itu belum ada koreksi dan kita tetap kekeh dengan pemberitaan yang kita sampaikan, supremasi hukum itu terjadi. Jadi kita tetap kena hukum lah ibaratnya kalau kita bikin informasi yang miss kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita jadi seorang wartawan atau jurnalis itu harus banyak tahu teman-teman. Taunya apa? Nggak cuma tahu soal kode etik jurnalis aja, tapi tahu di mana step-step yang kita lalui ini sudah sesuai, sudah benar, sudah mengikuti ketentuan yang berlaku, tidak hanya aturan baku norma yang ada di masyarakat, tetapi juga aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Oke, clear ya. Jadi suatu negara ya, baik di Indonesia, baik di Malaysia, baik di Jepang, baik di Korea, baik di Amerika. Jadi ketika kita ditugaskan ataupun di suatu tempat atau dimanapun, kita tahu tuh aturan rules-nya seperti apa. Intinya kayak gini, ada di satu negara yang ibaratnya, pernah saya ceritakan juga sama teman-teman. Jadi satu negara itu ketika terjadi suatu proses kecelakaan atau terjadi peristiwa kecelakaan maksud saya,
itu jurnalisnya itu hanya diperbolehkan ngambil barang bukti saja. I mean kayak ya kendaraan dan ibaratnya kayak olah TKP di lokasi kejadian nggak masalah. Tapi untuk korban itu tidak boleh di-shoot. Hal yang berbeda di Indonesia, kita shoot tetap ambil korbannya seperti apa, berdarah-darah diambil. Dulunya ditayangin teman-teman. Dulunya belum ada aturan baku, belum ada penjelasan yang lebih mengarah ke sifat humanis kayak atau kemanusiaan, itu tetap ditayangin. Cuman sekarang seiring waktu yang berjalan, otomatis kalau di negara itu sistemnya seperti itu, mereka nggak boleh ngambil korban. Kalau di negara kita mungkin masih boleh ngambil korban, tapi ada pergeseran sedikit, yaitu di blur gitu. Jadi kalau kalian atau teman-teman lihat kan kalau di stasiun TV ada yang di blur-blur tuh. Nah itu sebenarnya adalah setelah melewati regulasi yang panjang sehingga ada blur-blur dari informasi atau pemberitaan kayak gitu. Nah tujuannya apa? Itu tadi adalah untuk melindungi dari narasumber kah ataupun juga bisa dari pihak korban kayak gitu. Karena siapa sih yang mau kalau misalnya terjadi peristiwa kecelakaan dan korbannya itu di-shoot dengan kondisi yang mengenaskan kayak gitu, pasti keluarganya juga nggak terima dong kayak gitu. Intinya seperti itu, teman-teman. Nah, itu aturan-aturan yang sebenarnya kita harus pahami, kita harus tahu. Jadi ketika kita tahu itu kita tidak akan melakukan yang tidak boleh, kita melakukan yang dibolehkan kayak gitu. Jadi kita tahu, kita do yang dibolehkan dan kita tidak melakukan atau jangan melakukan yang tidak dibolehkan. Sebenarnya kerjaan jurnalis untuk bisa meraih sesuatu yang dipengen itu gampang. Way to easy, jalan to easy itu gampang banget. Untuk collect money itu bisa banget. Cuman bukan itu tujuannya. Karena if you work as a journalist, it's mean you have to be professional, you have to know what the rules, you have to keep your manner and your professionalism. Jadi ketika kalian kerja sebagai jurnalis, ya udah kalian harus profesional. Di sini kenapa saya gak tunjukkan panah menuju ke money atau uang ya? Karena sebenarnya gampang banget teman-teman. Jurnalis dengan uang itu sangat dekat. Sebenarnya sangat dekat. Tapi jarang jurnalis sama uang yang istilahnya mereka coba jaga jarak. Karena lebih mengedepankan profesional. Lebih mengedepankan insting mana yang benar, mana yang terbaik dari karya kita yang berhak disampaikan kepada masyarakat. Ini saya ambil satu contoh ya teman-teman. Ini nggak semua, saya tidak mengeneralisasi, tapi ini ada yang terjadi, cuman saya tidak menganjurkan teman-teman, ini hanya sebagai contoh. Ini hanya sebagai contoh, saya ulangi ya. It's just example, jadi di mana ketika kita membuat sebuah karya pemberitaan, kita liputanlah di satu tempat. Terus kita pada waktu itu memang ikut salah satu pihak. Saya tidak sebutkan pihaknya, kita ikut salah satu pihak. Kita wawancara pihak tersebut, kita informasikan, orang tersebut atau pihak tersebut menginformasikan informasi yang kita butuhkan. Dan in the last adalah they give money gitu. Mereka ngasih uang, Mas, Mbak, minta tolong nanti pemberitaannya dibuat seperti ini. Ambil positifnya ini. Sampai mendikte, sampai mendoktrin pemberitaan kalian. Padahal kalian sudah meriset ini pembicara atau narasumbernya ini kurang sesuai, omongannya itu salah. Ini dibantah sama yang ini. Berimbang, independen. Itu tadi, baik lagi ke poinnya ya. Berimbang, independen. Jadi kalau kalian menerima that's money and mengikuti arahan, dikte, dan lain sebagainya, itu yang salah. Itu ya teman-teman. Itu mungkin terjadi, saya bilang mungkin terjadi, tapi tergantung dari person masing-masing. Balik lagi sama pribadi teman-teman sendiri gitu. Jadi kalau misalnya enggak, ya udah, oh enggak Pak, saya enggak nerima. Kayak ibaratnya saya tidak bisa. Ini yang penting saya udah dikasih waktu, Bapak sudah menjawab tersebut.
saya informasikan sesuai apa yang Bapak sampaikan. Dengan angle seperti ini, misalnya kayak gitu. Saya juga tidak perlu disampaikan secara konkret, detail bahwa saya udah wawancara sama orang ini sebelumnya gini, nggak perlu. Tapi saya cukup menyampaikan atau saya pribadi menyampaikan, saya akan menyampaikan apa yang dari Bapak sampaikan, gitu. Gitu teman-teman. Jadi way too easy, got money, ya it's simple, but jangan sampai ya teman-teman mau dikontrol hanya karena uang. Intinya seperti itu. Dan itu ini saya belak-belakan aja. Jadi biar lebih lebih tahu ketika kalian di lapangan, misalnya terjun di lapangan, lah ini duit apaan ya, kok saya dapat ini. Jadi agar tahu maksud dan tujuannya, balik lagi ke kode etik jurnalistik, di mana salah satu poinnya adalah profesionalitas dan kalian harus independen, kalian harus sesuai berimbang pemberitaan kalian, tidak berat sebelah, tidak membuat pemberitaan ini sangat sangat tidak sangat tidak informatif dan cenderung normatif, normatif yang normatif yang cuman ngambang gitu loh, cuman pemanis-pemanis aja gitu. Jadi kalau kalian bikin karya jurnalis, ya udah kalian bikin sesuatu yang maksimal, yang terbaik, yang istilahnya itu bawa dampak positif bagi masyarakat luas gitu. Jangan mau diperbudak sama yang way too easy yang saya maksudkan itu tadi. Gitu ya teman-teman. Sebenarnya nanti untuk 11 kode etik, 11 poin itu bisa teman-teman searching, cuman saya berbulat atau lebih persempit, bukan persempit ya, kayak ringkas lah, saya ringkas di poin-poin itu agar teman-teman, oh ternyata poinnya dari 11 poin itu hanya ini saja sih maksudnya, kayak gitu. Selama kalian mengikuti poin-poin ini atau asas yang saya maksudkan tadi, uh, ya secara otomatis kalian melaksanakan kode etik jurnalis, kayak gitu. Gitu ya teman-teman, jangan sampai ketika udah terjun di jurnalis kalian bingung, kalian terjun di lapangan, aduh gimana ya, ini boleh nggak ya, ini nggak boleh ya, kayak gitu. Nah, penerapannya di lapangan balik lagi ke diri teman-teman masing-masing, mau jadi wartawan yang baik, mau jadi wartawan yang kurang baik, mau jadi wartawan yang tidak baik sama sekali, itu balik lagi ke personnya masing-masing, karena pilihannya ya balik lagi ke kalian, kayak gitu. Itu ya teman-teman. Saya pikir untuk materi terkait kode etik jurnalistik, ini sudah saya sampaikan kurang lebih 45 menit. Ini mungkin kalau dari teman-teman ada pertanyaan ataupun sharing terkait kode etik jurnalistik, it's so very welcome. Kita sharing di sini biar sama-sama tahu, sama-sama belajar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi terkait dengan kode etik jurnalistik? Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya atau menanggapi terkait dengan kode etik? Kalau enggak mungkin saya yang menanggapi ini. Oke, Mas Freddy Cahya. Ya mungkin banyak sekali ya terkait dengan kode etik jurnalistik ini, pasal-pasal yang memang harus kita terapkan gitu. Ya kuncinya kembali ke pribadi kita masing-masing gitu. Tapi memang ini tidak semua ya, tapi ada juga beberapa yang wartawan itu kan kadang dikendalikan oleh medianya gitu. Dia ingin liputan ini itu kan tergantung medianya. Nah, jadi ya kita tidak bisa menampilkan ya bahwa independensi juga agak sedikit tergerus terkait dengan itu, walaupun wartawan juga punya pilihan sendiri gitu. Nah, itu nanti sikap Mas Freddy seperti apa. Terus kemudian yang kedua nih, saya juga pernah Mas liputan di wartawan lokal sini. Itu ada liputan salah satu partai kan ya, saya ikutan di situ. Nah, saya juga memilih untuk mengambil angle yang memang semestinya ada di lapangan itu gitu. Tapi pernah juga dibisikin gitu, kamu harus memberitakan seperti ini ya, seperti ini gitu. Terus di akhirnya ya ada ingin menyuap seperti ya amplop seperti itu, tapi saya juga tidak menerima. Tapi ada juga wartawan yang menerima itu exactly kembali ke pribadinya masing-masing juga gitu. Dan nanti tanggapan Mas Ferry juga seperti apa. Terus nanti yang terakhir yang ketiga itu ketika wartawan itu
misal katakanlah melanggar kode etik jurnalistik ini, seperti katakanlah dia memberitakan berita hoax, terus kayak clickbait gitu yang tidak sesuai dengan isi, judulnya terlalu bombastis tapi tidak sesuai, itu nanti jalur hukumnya itu apakah ke Dewan Pers dulu ataukah seperti apa seperti itu, Mas? Monggo, Mas. Mic-nya belum diaktifkan. Di unmute. Oke, sorry ya. Jadi ini saya akan jawab sesuai dengan sepengetahuan saya, di mana yang poin pertama itu adalah terkait sikap independen, terkait suatu platform media seperti itu. Memang terkadang karena kita tuh diawasin sama sebuah organisasi yang mengedepankan aturan-aturan yang sesuai dengan peraturan pemerintah, kayak gitu. Jadi kita tuh diawasi oleh KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi segala sesuatu yang kita sampaikan itu adalah sesuai dengan rules-nya mereka. Dan di platform media, itu pasti kalau dari sisi jurnalis ya, saya pribadi, saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui, saya akan memberikan informasi sesuai fakta di lapangan, saya sampaikan kepada pihak yang saya bilang adalah koordinator liputan atau atasan saya. Pak, kondisinya seperti ini. Bang, kondisinya saya nggak buat-buat, kondisinya seperti ini. Saya kasih bukti valid, at least it's video yang istilahnya it's declare, it's menggambarkan kondisi di sana itu seperti apa. Jadi kita menyampaikan, poinnya adalah seperti ini. Kita ngasih sumbangsi ide. Kita ngasih ini loh rencananya seperti ini deh kayaknya yang bisa dimainkan. Pemberitaan seperti ini loh yang bisa dimainkan. Setidaknya yang kita lakukan adalah kita ngasih sumbangsi ide. Semua yang nanti terjadi itu balik lagi teman-teman. Karena memang mohon maaf sekali, ada regulasinya. Ada aturan yang istilahnya suatu platform media pun pasti ada regulasi atau aturan yang dibuat kayak gitu. Yang mau nggak mau kita harus mengikuti. Kalau saya pribadi saya tetap ngasih ide, maksud saya seperti ini. Kok kenapa nggak dibikin? Nah, saya harus tahu alasannya. Nah, kalau misalnya ini dari produser alasannya gini terlalu apa? Oh gitu. Ya, setidaknya poin positifnya adalah kita ngasih inputan, kita ngasih informasi, kita ngasih ide, kita ngasih gagasan yang harus dimainkan kayak gitu. Itu sih basicnya. Memang di era yang sekarang untuk menyampaikan informasi kita harus lebih halo, teman-teman bisa dengar? Halo? Bisa, Mas. Oh, masih bisa. Oke. Jadi untuk di era sekarang, teman-teman, kayak pemberitaan memang ada pengaturan atau aturan dan ya kita mengikuti aturan tersebut, teman-teman. Jadi sebaku itu untuk sekarang. Tapi setidaknya kalau dari sisi jurnalis ya udah have to say saya nggak mau dibungkam ibaratnya kayak gitu ya. Saya mungkin mengekspresikan dengan cara saya sendiri gitu. Saya akan menyampaikan melalui at least media sosial saya yang istilahnya it's really meaning a lot kayak gitu. Jadi kayak mungkin saya tidak bisa menyampaikan di sini, ya udah saya sampaikan di titik yang lain tanpa harus mengurangi poin yang ingin saya masukkan. Tapi kan lebih ke ya serah gue lah ibaratnya gitu kan. Ini media sosial gue selama gue nggak menghina, nggak melanggar UU ITE ya it's fine I think kayak gitu. Intinya seperti itu. Lebih tricky aja sih teman-teman. Jadi tetap jangan termatikan ide kalian dari regulasi atau aturan yang terjadi. Tetap be you as a journalist kayak gitu. Jadi tetap sampaikan, tetap informasikan, terlepas dari nanti apa yang terjadi, setidaknya kalian sudah sampai ke titik itu. Poin 1 semoga terjawab, Mas Joko. Setelah itu poin yang kedua, yang tadi sempat liputan di sebuah partai politik, setelah itu ada di Kepung Angle dan lain sebagainya. Terus ada bentuk seperti itu, ya it's happen
Jadi Mas Joko juga pernah ngalamin, jadi udah tahu. Teman-teman. Kalau hal itu terjadi sama kalian, ya saya balikin lagi persepsi kalian seperti apa terkait hal tersebut. Tapi ketika sudah menyetir angle, ya kalian bisa perjelas, Pak, mohon maaf untuk melakukan angle tersebut saya tidak bisa, saya mainnya nanti seperti ini. Kalau mau main amannya adalah, oh ya Pak, tugas saya adalah menginformasikan sesuai yang di lapangan, sesuai yang ada di sini, berbasiskan fakta. Ya udah, saya akan menginformasikan sesuai hal tersebut gitu. Terus kalau misalnya ditanyain apa kayak gitu, oh maaf Pak, itu di luar kapasitas saya kayak gitu. Intinya cari kalimat yang istilahnya jangan sampai kalian terdistract sampai kalian mengikuti apa kemauan mereka, karena itu berbahaya. Jadi kalau terkait angle dan lain sebagainya, kalian sendiri yang mainin gitu loh. Kalian sendiri yang bikin sendiri yang mengatur nih flow-nya mau seperti apa. Selama kalian tidak mengintimidasi, tidak menyudutkan, pemberitaan kalian berimbang. Udah aman sebenarnya, clear sampai di situ. Gitu ya. Kalau masalah amplop dan sebagainya itu balik lagi, saya balikan kepada teman-teman. Mau ngambil ya balik lagi ke teman-teman, mau nolak ya balik lagi ke teman-teman kayak gitu. Tapi itu memang terjadi gitu, karena memang ada beberapa pihak yang istilahnya saya mau nih pemberitaannya positif-positif aja kayak gitu. Padahal kan ya we never know kayak gitu. Walaupun kita media untuk memberitakan hal yang positif, berdampak positif, cuman jangan menutupi sesuatu yang istilahnya yang ingin ditutupi, ibaratnya kayak gitu. Jadi ya udah, sampaikan aja sesuai fakta, realita. Jangan beropini ya teman-teman, jangan beropini. Kalau beropini itu salah. Jadi kalau misalnya kalian jurnalis, kalian beropini, memasukkan opini pribadi menuju ke karya jurnalis kalian, itu nggak boleh. Jadi yang boleh adalah sesuai fakta, realita. Ya udah, yang faktanya apa, realitanya seperti apa, just make it gitu loh. Itu ya. Itu yang poin kedua, semoga menjawab. Nah, kalau melanggar kode etik, ada beritanya fantastis, misalnya seorang wanita ditemukan menggantung di kamar kos-kosan, terus ada diduga melakukan bunuh diri karena diputus pacarnya. Beritanya kayak gitu misalnya. Anggaplah ini contoh ya teman-teman. Terus ternyata ketika dibaca, setelah dilakukan penelusuran, ternyata wanita itu mengalami depresi, tapi sayangnya tidak jadi melakukan bunuh diri. Nah, itu sebenarnya kan misinformasi. Jadi kayak ya ini sedikit joke juga buat teman-teman juga, kayak pemberitaan atau judul utama tidak sesuai dengan isi. Ini adalah sesuatu hal yang sangat tidak patut dicontoh gitu. Jadi korelatif itu harus dilakukan seorang jurnalis. Jadi ketika kalian menulis apa, judulnya apa, ya udah isinya sesuai dengan yang kalian sampaikan. Karena hal-hal yang khusus itu disampaikan di utama, sedangkan hal-hal yang umum di akhir, seperti itu. Jadi memang kita membutuhkan atensi, kita membutuhkan perhatian dari pemirsa ataupun juga penonton terkait karya kita. Siapa sih yang nggak mau karyanya diakui orang? Siapa sih yang nggak mau karyanya itu diketahui banyak orang? Pasti semua orang, seorang jurnalis khususnya, pengen karya mereka itu, oh ternyata bagus ya, ternyata kayak gini ya, gitu. Diapresiasi lah, diatensi sama orang. Pasti pengen kayak gitu. Cuman kita harus tetap mengikuti kaidahnya, kode etiknya. Di mana menyampaikan sesuatu informasi yang sesuai gitu, jangan dibuat-buat atau hoax yang istilahnya itu cuman pengen viral, cuman pengen dapat atensi, tapi mengesampingkan hal-hal yang tidak patut gitu loh. Jadi intinya kalau misalnya yang melanggar gimana terkait kode etik, kita lihat dulu seberapa jauh. Kalau misalnya kalian lewat sebuah platform ataupun kayak di sini adalah perusahaan, ya otomatis kalian akan ditegur dari atasan kalian satu. Tapi kalau misalnya kode etiknya ini sudah menyangkut intimidatif, kalian mencemarkan nama baik orang, otomatis yang melaporkan atau sanksi yang akan diberikan adalah ya dari orang yang kalian beritakan secara intimidatif atau negatif, dan akhirnya
Itu termasuk ke pasal pencemaran nama baik. Satu. Bisa juga kena ke UU ITE, penyampaian informasi yang tidak benar kayak gitu. Nah, itu sebenarnya sanksi-sanksi yang bisa saja kita hadapi ketika jadi jurnalis. Kenapa? Karena everything can be happen gitu loh. Jadi kayak kita udah mengontrol nih sesuai. Tapi ya jangan takut-takut juga kalau menyampaikan selama itu benar, ada buktinya. Saya punya nih bukti rekamannya, saya punya nih videonya kayak gitu. Nah, selama itu benar ya, it's okay, nggak masalah gitu loh. Itu yang beneran terjadi. Jadi mau ngapain gitu. Kita punya hak untuk menyuarakan, menyampaikan. Gitu ya, poin ketiga. Semoga menjawab yang terkait melanggar. Itu tadi Mas Joko. Mungkin dari teman-teman atau dari Mas Terima Joko. kasih Mas Freddy, sangat menjawab sekali. Silakan Oke. teman-teman, ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi? Silahkan teman-teman kalau ada yang mau discuss atau sharing pengalaman atau tanya silahkan. Emang kalau terkait kode etik itu apa ya, hal basic yang istilahnya terkadang ya mau dipahamin gimana, mau nggak dipahamin juga gimana, tapi ya harus tahu ibaratnya gitu. Saya pun sendiri memahami kode etik itu ketika saya terjun di lapangan. Kalau misalnya saya nggak terjun di lapangan ya saya nggak tahu gitu. Selain membaca ya otomatis terjun di lapangan itu sangat membantu sih teman-teman. Benar, jadi memang praktek sangat membantu sekali sih Mas. Iya, jangan Untuk mental segala macam juga gitu. Yang saya sampaikan ini kan terkadang teori. Nah, teori itu akan berbanding terbalik dengan praktek kan teman-teman. Kita kalau di teori udah masih aman, ternyata nggak aman, kayak gitu kan kita nggak tahu kan. Gitu. Makanya kayak kita yang ketika di lapangan itu insting kita yang kita mainkan. Gitu. Saya tuh terkadang gitu juga sih teman, main insting sih. Aduh, harusnya gini ya, ternyata gini. Ini ikutin tadi harusnya liputannya seperti ini dari sini ke titik ini kayak gitu. Itu kayak instingnya itu harus dimain apa ya ketika udah terjun di lapangan pasti bakalan main sih. Oke. Yes, betul, betul sekali. Silakan, siapa yang ingin yang bertanya? Mas Wandi atau siapa lagi peserta yang lain ada yang ingin tanyakan lagi? Boleh silahkan kalau mau tanya teman-teman. It's so very Aku Mas mungkin yang lain, Muhammad biasanya tuh. mungkin ya. Yang lain dulu. Mas Mustain, admin. Silakan Mas. Oke, silahkan. Oke, nggak ada. Ya udah aku dulu wes. Silahkan Mas Wandi Aris. Kalau sepengetahuanku apa ya? Jurnalis itu butuh juga kayak guru-guru dan siswa-siswa sekarang lah. Kita perlu jadi jurnalis yang merdeka dalam belajar juga. Akhirnya kan itu juga karena bagaimanapun ya kita harus merdeka dan belajar. Saya sekaligus ingin bertanya ke Mas Freddy ketika di lapangan pertanyaan tentang kondisi di lapangan. Saya melihat beberapa konten media online. Mereka memang menyajikan konten yang kata dosen saya itu jauh dari kode etik jurnalistik. Tidak menyangkut 5W+1H, tidak lengkap dan sebagainya. Tapi saya menemukan satu hal yang unik di mana media-media tersebut banyak mengangkat suara-suara rakyat. Kayak narasumber itu diambil langsung dari warga. Banyak dari mereka juga menggunakan citizen journalism langsung dari masyarakat. Beberapa konten video mereka juga hampir full pernyataan bukan dari ahli tapi pernyataan dari apa yang dikeluhkan masyarakat. Lalu dalam konteks ini ketika Mas Freddy di lapangan, seberapa penting sih pernyataan atau
subjek wawancara dari orang biasa, orang awam yang terlibat dalam masalah, misalkan masalah IKN warga-warga setempat untuk ngomong, walaupun kalau dilihat mungkin dari wah ini nggak kredibel secara keilmuan, secara background pendidikan, tapi saya rasa mereka yang dari warga sekitar, warga awam, mereka apa ya, hanya punya potensi kecil untuk dicampuri banyak orang dalam ngomong. Artinya kejujuran mereka dalam berstatement itu pasti lebih tinggi daripada mereka yang dibilang kredibel, tak berpengalaman, punya background keilmuan, tapi pasti sudah tercampuri. Apakah itu benar? Dan apakah selama ini jurnalisme kita itu masih terjebak pada bahwa yang harusnya ngomong ya yang kredibel, punya keilmuan, tidak hanya sebatas punya keterlibatan dalam isu yang kita angkat dalam media. Oke. Nah, saya boleh jawab? Oke, saya boleh jawab sesuai dengan kapasitas saya, di mana di sini Mas Wandi, seberapa penting subjek awam itu, atau khususnya warga ataupun juga pihak-pihak yang cenderung ke arah statement jujur dan lain sebagainya itu sering dicampuri oleh mereka yang lebih kredibel. Sebenarnya gini, kalau saya pribadi di lapangan, I will collect many voice from many people. Jadi kayak orang ini yang saya wawancara nggak cuma orang yang kredibel aja. Jadi saya punya informasi dari orang yang istilahnya warga, orang yang menyuarakan suara mereka, menyampaikan informasi mereka. Itu adalah karya saya. Jadi, saya tidak akan mengambil voice dari satu pihak saja. Saya akan ngambil voice sebanyak-banyaknya dari pihak lain. Mungkin dari pihak pemerintah seperti apa, dari pihak warga yang terdampak IKN seperti apa. Jadi saya tetap ambil informasi tersebut. Dan saya tetap tulis dengan transkrip atau basic informasi dari warga saja. Transkrip dari warga sampaikan. Misalnya keluhannya ini, keluhannya itu. Ya udah saya sampaikan di naskah saya gitu. Intinya nanti kan kalau wawancara itu kan ada part, ya kan? Nggak mungkin dong wawancara kita at least 10 menit ya wawancara sama warga. Nggak mungkin dong itu ditayangin 10 menit, nggak. Sangat jarang kalau dibentuk untuk konten berita. Karena konten berita paket itu hanya dikasih waktu durasi paling ya 1,5 menit sampai 2 menit itu mentok kayak gitu. Beda kalau investigasi mungkin bisa roll panjang kayak gitu. Sedikit fokus lagi di mana ketika saya di lapangan, saya tetap mengambil voice itu, saya tetap menyampaikan aspirasi dari mereka melalui naskah saya. Dan justru dengan adanya voice kejujuran, itu bikin kita menambah informasi gitu loh. Jadi liputan kita jadi makin kaya. Cuman memang teman-teman kita nggak bisa mereduksi ya, ibaratnya kayak membatasi, kita tidak bisa mengontrol secara lebih produk karya tayangan kita. Tapi kita bisa nge-push kayak gitu. Nge-push ngerti nggak? Maksudnya kayak dari yang saya sampaikan, dari yang saya dapat, ibarat kata saya belanja gambar, saya dapat informasi ini, saya dapat karya visual ini, SOT warga, SOT pemerintah, yang istilahnya pihak pemerintah maksud saya, kok yang dipakai cuma pemerintah doang, kok warganya yang ini nggak dipakai. Nah itu saya akan komplain, saya akan sampaikan, lah ini kan warganya bagus ngomongnya gini-gini kok nggak dipakai, gitu. Saya akan sampaikan, ini kemarin beritanya belum tayang loh, saya gitu, saya tipe orang, nah ini belum tayang kenapa kamu udah minta lagi kayak gitu, kalau kita bikin toh itu juga nggak ditayang. Nah seperti itulah karakter ketika bikin berita ya, we have to speak, kita harus ngomong sama pihak yang di atasan kita, itu belum ngomong, belum tayang loh, ini ada poin bagusnya gini, angle-nya seperti ini. Nah itu kita sharing, kita informasikan. Memang untuk platform-platform yang, mohon maaf maksud saya lebih ke arah yang small platform yang istilahnya mereka masih baru, mereka masih mau mulai, mereka lebih menyuarakan aspirasi dari masyarakat. Itu sebenarnya adalah salah satu strategi mereka juga, kalau menurut saya, dari sudut pandang saya ya. Koreksi kalau saya salah, cuman dari sudut pandang ketika menyuarakan aspirasi rakyat, menyuarakan hal-hal yang berbasiskan
dari rakyat itu adalah hal yang truth, hal yang benar, yang sesuai dengan kondisi fakta dan realita. Cuman jangan menutup kemungkinan. Jadi kita balik lagi, pemberitaan itu adalah harus independen, berimbang. Jadi kalau misalnya kita hanya uh, satu pihak saja atau satu pro banget, ya berat sebelah dong gitu. Nah, kita berhak juga memberikan suara juga dari pihak lain. Jadi sebenarnya intinya semua pemberitaan itu harus berimbang gitu teman-teman. Jadi platform apapun mereka have their strategy untuk dapetin atensi, dapat apa ya namanya apresiasi dari orang lain kayak gitu atau dari masyarakat, itu yang sebenarnya dibutuhkan kayak gitu. Cuman ya jangan lupa balik lagi, kalau kita balikin ke kode etik jurnalis, kita ketika bikin karya jurnalis balik lagi ke diri kita. Kalau bikin karya jurnalis ya udah kamu harus berimbang, jangan berat sebelah gitu. Intinya ya menyuarakan informasi dari rakyat atau dari masyarakat penting banget. Kayak gini teman-teman, kayak kemarin saya sempat nge-share video yang kemarin di publish waktu pertemuan kemarin. Ada project yang dikerjakan jadi teman-teman Liputan 6 itu adalah kopi pagi gitu, komentar pilihan Liputan 6 pagi. Nah itu sebenarnya ya kita mungkin masih membahas topik-topik yang ringan aja, mungkin kayak masalah narkoba artis, terus masalah mungkin yang agak berat dikit masalah banjir kayak gitu. Nah kita di situ menyajikan informasi yang basisnya adalah data dan fakta. Datanya apa? Datanya dari BPBD misalnya, oh ini sering terjadi banjir, ada berapa kelurahan yang sering terjadi banjir. Terus faktanya gimana di lapangan? Ya udah kita ngecek di lapangan seperti apa dari masyarakatnya. Iya banjir terus nih gini. Nah, disitulah kita juga imbangi dengan kalimat atau statement dari pihak terkait. Oh, kita udah berupaya mungkin dari BPBD kah ataupun dari pihak SDA, sumber daya air provinsi, yang istilahnya kita sudah melakukan beberapa evaluasi, ataupun juga pihak dari gubernur ataupun wakil gubernur yang bersuara juga dalam konten berita kita. Nah, itu yang saya maksudkan adalah karya berita itu harus seimbang, teman-teman. Jangan sampai kalau kalian membuat pemberitaan itu, ini kok berat sebelah ya, ini kok pro banget ya sama ini pihak ini kok pemberitaannya seperti itu. Tapi ya memang sesekali kita tetap menyuarakan, tapi harus ingat konten kita harus berimbang karena sesuai dengan kode etik seperti itu. Yang saya balik lagi, tiap platform punya strateginya untuk mendapatkan atensi. Ya mungkin yang diketahui sama Mas Wandi tadi, it's very happen, maksudnya ini terjadi juga, cuman balik lagi, atensi yang mereka dapatkan, mereka punya strateginya adalah mereka menyuarakan voice dari rakyat, tapi ya itu tadi, kalau misalnya balik lagi ke karya, namanya karya jurnalis harus independen, berimbang gitu. Gitu Mas Wandi, gimana? Oke, benar. Satu pertanyaan terakhir Mas Joko boleh ya? Mungkin pertanyaan yang lebih santai ke Kak Freddy. Ini kan Kak Freddy kan sudah sampai di Jakarta, sudah di SCTV. Saya melihat apa ya teman-teman anak-anak muda di desa, terutama teman-teman di Pekalongan itu kan ada teman saya yang sampai di pelosok banget, dia pengen mengajukan desanya dengan komunitas dan sebagainya. Mereka berjuang habis-habisan, tapi kalau tidak diekspos oleh media kan sangat sulit. Ada nggak keinginan pribadi dari Kak Freddy untuk kembali ke desa di Tulung Agung untuk buat pelatihan, buat pengabdian desa suatu waktu nanti, biar teman-teman di Tulung Agung atau teman-teman di desa lain di Jawa Tengah atau di Jawa Timur lah fokus di situ untuk ya bisa jadi jurnalis, menyuarakan apa yang sedang mereka perjuangkan gitu. Ya, it's my dream Mas Wandi. Jadi salah satu mimpi saya dulu tuh sebenarnya punya sebuah sekolah gitu sih. Jadi sekolah yang istilahnya itu bisa jadi platform untuk ngasih lebih ke arah ke pendidikan public speaking sih, seperti itu. Jadi
public speaking itu kan luas. Mereka mau jadi jurnalis, mereka mau jadi uh, entertainer atau apapun, itu sebenarnya bisa dimanapun. Especially in jurnalis, karena saya terjun di dunia jurnalis, otomatis pengetahuan jurnalis saya ada kayak gitu. Jadi itu bisa di-sharingkan juga. Sebenarnya kalau untuk memulai, itulah yang sebenarnya agak sulit gitu. Kenapa? Karena kondisi saya sudah di Jakarta dan ia tidak menutup kemungkinan. Wallahu alam ke depan diaturnya seperti apa. Tapi setidaknya ada keinginan saya untuk punya kesempatan untuk berbakti lah ibaratnya gitu. Jadi nggak cuma bikin karya, tapi juga bikin perubahan untuk person atau pribadi. Oh, jadi saya pun juga dari daerah banget, dari terpencil, dari daerah yang notabene sangat di mana sih Tulungagung gitu, nggak ada yang tahu gitu. Mungkin kalau daerah Bogor, daerah Sukabumi, daerah Jogja gitu masih masih tahu lah ya gitu, daerah yang ini. Kalau Tulungagung itu masih sangat, sebagian besar masyarakat masih awam kayak gitu Tulungagung gitu. Kalau misalnya Tulungagung, kalau di pemberitaan biasanya berita kriminal sometimes gitu ya, bukannya ini joke ya. Cuman ya gitu, ketika saya ingin memulai hal tersebut, cuman terkadang keterbatasan itu selalu ada kan Mas. Tapi makanya saya tuh mulai dari hal-hal yang kecil ya udah, kayak untuk concern, untuk fokus untuk saat ini saya masih belum memulai, but I never know, we never know of course, apa yang akan diatur seperti apa ke depan. Tapi ya salah satu mimpi saya dulu tuh sebenarnya saya pengen jadi dosen. Salah satu partnya adalah saya pengen jadi dosen, pengajar. Nah, salah satu step-step yang saya lakukan ya ini, kayak ngasih bimbingan, ngasih sharing kayak gitu. Nah, kalau untuk di Jakarta, mungkin saya kemarin sempat mau ada project gitu loh, kayak bikin kelas public speaking dan lain sebagainya. Nah, itu masih belum bisa berjalan maksimal karena ada pandemi kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk balik ke daerah, saya pengen banget gitu sesekali ngasih materi, ataupun juga kalau untuk bikin wadah seperti itu memang butuh support sih Mas Wandi. Karena kenapa? Kita start from zero banget ketika untuk di daerah yang notabene kalau misalnya pemerintahnya support, pemerintah daerahnya support ya alhamdulillah. But sometimes kita nggak bisa kontrol hal-hal yang di luar kapasitas kita kan. Jadi at least kayak pemerintah daerah pasti mereka punya fokusnya masing-masing. Nah, saya tidak mengblame, saya tidak menyalahkan pemerintah, tidak. Cuman setiap pemerintah daerah punya focusingnya masing-masing. Dan terkadang untuk bidang yang satu ini, teman-teman, mohon maaf ya saya harus buka. Untuk bidang satu ini, mereka mungkin lebih khawatir dan kurang open mind gitu, karena takutnya ketika ini sudah tumbuh, takutnya ini udah bakalan nyerang, bakalan bikin hal yang negatif. Itu sih sebenarnya persepsi yang itu sebenarnya pengen saya patahkan. Makanya kalau untuk berkontribusi saya tetap I give my best for my country, of course. I give my karya liputan saya tetap saya dedikasikan untuk masyarakat yang istilahnya menonton ataupun membaca. Itu pun salah satu hal simpel yang saya kerjakan. Kalau untuk membimbing, of course I will gitu. No matter, and kalau misalnya time-nya pas ya I'll give gitu. Ya seperti itu, karena kan kita hidup itu untuk memberi sebenarnya, nggak cuma menerima aja gitu. Itu sih Mas Wandi ya, doain aja ya semoga ke depan I get many opportunities, there is many support from government or dari stakeholder manapun yang bisa support mimpi saya, salah satu tersebut. Semoga aja gitu. Siap. Memang kalau boleh jujur, segala sesuatunya itu saya mulai sendiri loh Mas Wandi. Jadi I'm sorry to say, kalau boleh bicara tentang support, saya tuh dapat ini kan bidik misi dulu. Bidik misi kan ya oke, at least dari pemerintah kayak gitu. Cuman kalau dari pemerintah daerah, I'm sorry, it's really hard to explain about the condition in there. Karena salah satu pemimpin daerah saya pun juga kena OTT KPK kan. Jadi kayak mau gimana lagi, woi gitu. Ya I'm sorry, bukannya gimana yang ngejelekin, enggak. Cuman kayak
ya it's realnya kayak gitu faktanya. Kepala daerah saya kena OTT KPK, masa ya saya mau ngadi-ngadi, jangan ngadi-ngadi dah, ibaratnya kayak Kenu bilang kan, jangan ngadi-ngadi. Emang itu faktanya, emang kena OTT KPK, dan focusingnya mereka masih belum ke arah tersebut gitu sih, kalau menurut sudut pandang saya. Jadi memang ada kan pemerintahan yang benar-benar fokus, yang pemerintah daerah yang fokus sama anak muda, ada yang support banget. Nah, kayak sorry itu saya kayak dulu saya pernah ikut competition, kompetisi-kompetisi aja, buy on me gitu, buy on myself kayak gitu. Everything to start from me. Kalau misalnya saya nggak memulai, saya nggak mencoba, ya saya nggak mungkin sampai di sini. Kalau I'm sorry ya, bukannya maksudnya gimana-gimana. Coba cari deh reporter dari Tulungagung, ada nggak selain saya? Pasti nggak ada gitu, bukannya maksudnya nyombong atau gimana, bukan. Cuman kayak karena ada kemauan gitu, karena ada keinginan, saya mau nih keluar dari zona nyaman saya gitu. Saya mau nih tahu di luar itu seperti apa kayak gitu. Jadi sampai akhirnya dapat kesempatan buat liputan-liputan yang istilahnya out of the box kayak gitu. Kayak kemarin Olimpiade Tokyo 2020 saya dapat, alhamdulillah banget. Dan gak nyangka gitu loh, maksudnya dari orang Tulungagung yang istilahnya you start from zero, yang benar-benar dari nol, kamu berjuang sendiri dari Tulungagung oleh support dari orang tua, ibaratnya kayak gitu, nggak ada support apapun dari pihak lain. Ya, it's a great, I think gitu loh. Makanya ya, we hope semoga apapun yang dikerjakan, baik saya ataupun juga teman-teman itu, kedepannya itu ada concern, ada focusing juga dari pemerintah daerah, ya bukannya menyepelekan sih, tapi ya kita melihat fakta di lapangannya seperti apa. Tuh. Siap, Kak Fedri, terima kasih. Oke, Mas Wandi, thank you so much. Okay, any question maybe? Oke, teman-teman, ada yang ingin tanyakan lagi sebelum ditutup? Silakan untuk peserta mungkin ingin bertanya. Silahkan. Yuk teman-teman, yuk minggu terakhir. Minggu terakhir yuk. Atau mau tambah lagi? Ini terakhir pertemuan kita ya. Ya semoga nggak yang terakhir ya. Semoga next time mungkin ada pertemuan lagi kayak gitu. Alhamdulillah banget gitu. Karena memang Siap, Mas. kalau misalnya ada waktu lagi ya mungkin bisa ketemu lagi. Saya tuh senang sih kayak ngasih materi kayak gini, kayak ngasih sedikit informasi bagian dari yang saya laluin gitu. Jadi kayak saya tuh juga pengen membangkitkan, ayolah gitu, walaupun dari daerah ya, sorry ya, ini mau ngomong kotor jadi what the heck gitu, maksudnya kayak ya udah, what the heck about that, so just go on gitu, maksudnya kayak terus ngapain, gue dari daerah pun juga nggak masalah, saya dari daerah ya I will prove gitu loh, bakalan membuktikan gitu, lebih ke arah situ sih teman-teman. Jadi kalau dari daerah kenapa nggak kenapa-napa kayak gitu kan, ya udah jalan aja gitu. Iya, benar, Mas. Ya, Jadi walau mungkin dari daerah terpencil atau dari orang yang nggak punya, tapi kan kalau kita punya kemauan, semangat tinggi, insya Allah bisa berhasil gitu. ya, Suatu hari nanti. bisa berhasil dengan Pantang menyerah. Jadi setiap orang pasti punya dream, punya mimpinya masing-masing. Kalau menurut saya, as a journalist, it seems like part of life. Jadi ini adalah salah satu bagian hidup yang istilahnya I have to do this gitu, karena I don't want to wake up at 35 years old and I still do not this gitu loh. Jadi kayak aku nggak mau bangun usia 35 terus aku belum melakukan ini kayak gitu. Jadi I have a story, I have a beautiful moment when I'm doing job as a journalist kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah jadi jurnalis ya udah, pengalamannya kan udah gitu. Bahkan kemarin ada tuh teman saya yang istilahnya ya kita terkadang ketika jadi jurnalis itu kan emang passion ya. Kita ngejar sesuatu yang kita yakini hal ini berdampak positif bagi banyak masyarakat.
Cuman kemarin teman saya ada sih yang udah 5 tahun berkarya di jurnalis, but akhirnya he move gitu, dia pindah ke New World yang notabene nggak tahu itu kayak gimana gitu, yang pekerjaan baru lah ibaratnya gitu. Dan sedih, pasti sedih. Kenapa? Karena jurnalis itu sangat sangat apa ya? Sangat susah untuk dilepaskan, kayak candu gitu loh teman-teman. Jurnalis itu sangat menyenangkan, sangat happy gitu. Cuman ya memang orang pribadi pasti punya pilihannya masing-masing, punya jalan goals-nya masing-masing. Jadi ya kalau misalnya goals-nya di jurnalis and you can survive, so yeah, just go on. But if you cannot do that, if you cannot survive and you think you have to move, ya just go on juga gitu. Jadi everybody have their choice gitu. Intinya gitu. Kalau sudah memilih, ya kalian sendiri yang akan menentukan jalan kalian ke depan seperti apa. Oke, that's right. Ya mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup ya. Intinya practice makes perfect gitu. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan teori, ya bangun kemampuan itu dengan praktek gitu. Cari pengalaman di lapangan, ya insya Allah bakalan ada manfaat lebih begitu. Aku Mungkin ya merinding. terima kasih. Gimana Mas Wandi? Ya, aku merinding dengernya tadi. Nek, kalau aku boleh usul Mas Joko, nanti kalau misalkan Mas Freddy Kerso, ada Kerso ya, mau untuk diskusi lagi, mungkin aku usul kita diskusi apa ya, yang lebih santai, kelas yang lebih enggak. Kita kan tadi beberapa minggu ini kan agak terlalu formal ya, biar teman-teman juga bisa mengajukan pertanyaan lebih banyak dan Mas Freddy bisa berbagi hal yang lebih luas dan lebih banyak. Kalau mungkin ya boleh live Instagram atau apa gitu. Nanti kita set time-nya kapan gitu. Sebenarnya lebih Kita join bisa ya. kerjasama buat nebar manfaat gitu ya Mas. Kayak gitu. Jadi lebih banyak. Nanti mungkin lain waktu Mas Freddy bisa lah ya sharing-sharing juga lain kali. Atau mau main ke Pekalongan Mas? Ya amin, semoga ya nanti aku sih masih banget ya, belum. Semoga bisa ketemu. Ya semoga one day nanti bisa main ke Pekalongan. Pekalongan itu naik kereta bisa kan ya? Bisa nggak sih? Bisa. Bisa kan ya? Iya, Pekalongan kan batik Pekalongan. Sana sumber batik. Iya benar. Batik Pekalongan. Kalau saya yang pernah itu ke ini sih, mana sih? Yang ada Pertamina-nya itu, astagfirullah. Batang. Oh, bukan. Cilacap. Ya, Cilacap. Saya pernah ke Cilacap, kan Jawa Tengah juga kan ya? Jawa Tengah. Ya. Di situ Batang juga Jawa Tengah kan. Batang Jawa Tengah atau Jawa Barat ya? Saya lupa. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Saya perbatasan kan kalau nggak salah ya Batang tuh. Iya. Ya, perbatasan Kuningan. Iya sih. Ya semoga nanti bisa main-main ke sana juga. Saya juga ya siapa tahu tugas, misalnya pas tugas di Pekalongan, pas benar-benar enjoy, pas benar-benar free, it doesn't matter, we can meet up, so we can share about the something, maybe just chit chat, ngobrol yang santai gitu, nggak masalah sih buat saya. Gitu. Oke, terima kasih Mas Freddy. Ya, see you lah next time ya. Kita bisa ketemu bareng, entah itu di Pekalongan atau di Jakarta atau tempat-tempat lain gitu. Jaga komunikasi, berkabar. Karena memang relasi dan ilmu itu sangat penting sekali sih dalam hidup kita. Ya, saya juga mewakili teman-teman panitia nih, ya kan, sama Mas Freddy. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan gitu. Dan terima kasih banyak itu sudah ramah berbagi pengalaman buat kita. Semoga ya kebaikan Mas Freddy dibalas sama Allah, kita amin gitu. Amin. Dan mungkin ya memang sebaik-baiknya manusia itu yang bisa bermanfaat gitu Mas.
Ya mungkin itu saja sih penutup dari saya. Silakan teman-teman setelah ini bisa praktek dan semangat meraih cita-cita apapun itu. Ya semoga jadi orang yang berhasil dan bermanfaat gitu. Itu Mas Wandi, silakan kalau mau ditutup. Oh iya, kalau mau ditutup ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah stay 4 minggu atau 1 bulan. Luar biasa antusiasnya teman-teman, walaupun mungkin sembari mengerjakan tugas dan aktivitas yang lain masih terus mengikuti pelatihan kita. Baik, untuk mengakhiri, mari kita sesi foto dulu untuk pertemuan terakhir minggu keempat, pelatihan jurnalistik Forkomnas KPI Wilayah 3 Jawa Tengah DIY. Silakan teman-teman untuk on kamera. Ayo on cam yuk. Ayo nanti saya posting nih, saya udah open Instagram saya, so I want to post my last course for you all guys. Aduh, belum sisiran. Silakan teman-teman. Kak Anissa, Kak Miftahul Huda. Ini yang belum pernah muncul adminnya ini. Adminnya loh. Terima kasih juga bagi berbagai pihak yang sudah ikut menyukseskan acara pelatihan Forkomnas KPI. Pak Tum, Pak Koor, Mas Joko, terima kasih dan semuanya. Tanpa kalian semua ya, acara ini tidak bisa berjalan. Admin siap? Mari kita foto. Satu, dua, tiga. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Ada yang mau disampaikan lagi? Ini karena dari minggu pertama sampai minggu keempat, beberapa teman-teman belum menyampaikan satu kata patah pun barangkali mau speak up sebentar sebelum ditutup. Mas Muhammad Adrianto. Boleh, ada yang ingin disampaikan teman-teman. Ya terkait materi, terkait saya menyampaikan, mungkin boleh loh. Soalnya di grup nggak ada pertanyaan, nggak ada, dan nggak ngatain apa-apa dia. Barangkali teman-teman ada yang mau speak up. Kak Anissa, Kak Eka. Oh, Kak Eka malah keluar. Ayo harus mulai speak up gitu. Kak Fitri Siami. Ini yang paling rajin nih. Kak Fitri. Halo Kak Fitri. Mas Adrianto ya. Mas Adrianto. Ya, mungkin saya cuma mau ngucapin terima kasih kepada Kak Freddy atas pemaparan materinya dari minggu pertama sampai minggu terakhir, dan kebetulan saya juga baru pertama kali ikut pelatihan seperti ini, dan saya juga baru masuk kuliah, istilahnya saya masih di semester 1 dan baru tahu tentang jurnalistik dan segala macam gitu. Bahkan di kampus juga baru ikut organisasi yang berhubungan dengan ini. Jadi kemarin kebetulan udah kayak gini, sangat tertarik sekali. Ya, terima kasih banyak untuk Forkomnas KPI Wilayah 3 Jateng dan DIY setelah memfasilitasi kami untuk belajar gitu. Dan terima kasih kepada Mas Freddy juga telah menyempatkan, meskipun kemarin juga di sela-sela waktu kerjanya gitu. Iya, I'm sorry guys. Siapa Adrian ya? Kemarin emang bener-bener, aduh, parah banget sih. Saya merasa kayak bersalah sama kalian gitu, tau gak sih? Kayak ngerasa, aduh, kok gini banget sih gue jadi pemateri kok kayak gerabak-gerubuk gitu ngerasa ya. Ini saya juga minta maaf sih buat teman-teman juga, karena
memang kondisinya seperti itu. Itu saya itu masih bikin on cam. Jadi katanya kan mau live kayak gitu. Masih ada mau live, ternyata oke di backup on cam. Jadi habis bikin on cam ya udah saya open handphone, terus buka laptop saya juga. Jadi langsung di mobil itu saya bikin ngasih materi ke teman-teman. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada part yang dari saya menyampaikan materi masih ada weakness atau masih ada kekurangan, mohon dimaklumi. Jadi kayak ibaratnya orang menungso itu kan nggak lepas dari kesalahan tore, ya kan? Jadi kalau pantunnya kan monokromo udah nih deres gitu, nudon rimo pangeran sing bales. Jadi kayak ya udah apapun yang terjadi dalam prinsip saya, dalam konsep saya ya I'll do my best kayak gitu. Walaupun kemarin masih di jalan, ya udah saya ngasih materi. Saya cuma berharap pada waktu itu ya Allah semoga sinyalnya nggak hilang gitu. Makanya saya langsung momen itu adalah saya selesai dari on cam, saya langsung nyari tempat yang aman untuk sinyal dan lain sebagainya, walaupun agak putus-putus, akhirnya dapat di penginapan itu. Ya udah saya sambil check in di penginapan pada waktu itu kemarin. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya selama ngasih materi ada kekurangan. Terus intinya buat teman-teman yang masih baru kuliah atau awal-awal kuliah, never stop learning lah. Kayak ibaratnya ketika kalian memulai dari sekarang ibarat orang nanam, ya kalian akan memetiknya di suatu saat nanti kayak gitu. Jadi saya pun malah dulu buta sama sekali tentang jurnalis. Jadi saya nggak pernah tuh ikut kayak gini kelas courses gitu, nggak pernah course or something like that, tuh nggak pernah sama sekali. Jadi malah alhamdulillah banget gitu tahu gitu saya ikut ya dulu kayak gitu. Kalau misalnya boleh ya memutar waktu gitu, cuman ya ala-ala lagu aja. Cuman ya kayak ya udah intinya bersyukur, nikmati prosesnya. Kalian ada kesempatan untuk belajar. Mungkin hari ini sama saya, mungkin besok sama teman-teman jurnalis yang lain. Yang notabene pasti beda orang, beda story kan. Gitu. Jadi tetap belajar, tetap semangatnya itu dijaga karena terjun di dunia komunikasi ataupun jurnalis itu sebenarnya hal yang tidak pernah berhenti gitu loh, karena kalian setiap hari bakalan terus belajar gitu. Jadi fighting, so pasti bisa, you can do it. Oke Mas Freddy, mungkin motivasi terakhir buat kita semua nih, pesan terakhir Pesan untuk terakhir mahasiswa komunikasi. lagunya Liudra aja pesan terakhir. Biar kita semangat lagi. Iya, semangat hari Minggu. Abis ini nggak apa-apa deh liburan kemana kalian hari Minggu. Ya doain semoga nanti saya bisa ngajar lah, benar-benar ngajar gitu, jadi dosen beneran gitu. Iya. Terus kan, Model S2 gitu kan. ya, amin, semoga bisa ya, berjuang lah ke depannya. Dosen jurnalistik gitu, keren Mas. Amin gitu. That's my dream. Udah pengalaman banyak kan, tinggal banyak praktek juga. Iya, benar. Jadi ada sih kemarin teman dari SCTV juga produser gitu kan. Dia udah terjun di dunia jurnalis, sudah di lapangan, dia udah di produser juga. Jadi processing berita itu dia udah terjun juga. Jadi ketika dia lulus S2 dan dia apply as a lecturer, ya udah tinggal jalanin aja weh kayak gitu ibaratnya. Jadi seru sih gitu. I mean kayak Iya benar. kayak udah ada ilmunya, kita ya give impact sama orang di sekitar kita kan. Oke, terima kasih. Kita lanjut nanti di grup, atau nanti barangkali teman-teman ada pertanyaan boleh disampaikan di grup dan diskusi di grup. Baik, selamat hari Minggu, selamat menjalankan aktivitas. Nanti untuk tugas minggu keempat akan kami share di grup dan akan kami beritahu juga untuk waktu memberikan sertifikat berdasarkan yang mengerjakan tugas selama menyimak materi. Terima kasih, mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Sehat-sehat ya. Waspada Omikron. Wabarakatuh. Ya, sampai jumpa lagi. Terima kasih Mas Freddy Thank dan you. kawan-kawan peserta. Mas Ya. Aris, good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.